Jiro Lupat. Halo telur-telur, ketemu malam di Raja Brono channel di Poro Kicomania. Kalau buka pakai saem, gue di beli ya. Beli pakai saem. Tak usah oke kekentangan. Gini mas, waktu di Padi Karwo kan ada pembeli, nanya sama bapaknya, suruh dibuka, apa minta 1 M, apa minta lebih, tanpa digantang dulu, gitu. Mungkin sebelumnya pembelinya sudah tahu, tapi mereka jalannya gini, masalah konsletnya begini, sudah tahu sebelumnya. Cuman bapaknya ndak buka masalah harga, memang ndak mau dijual, sampai sekarang pun ndak mau dijual, gitu. Caranya gini mas, ini ketemunya di gantangan Kaisar BC ya, di Randu Agung ya. Waktu itu ini asli manok dari Jakarta, masih pertama ketemu, ini mau dijual sama anaknya 350, gak ada yang mau karena jempolnya gini semua, dibilangin cacat sama teman-teman gitu. Terus dikantang 2 kali, katanya yang pemilik pertama kan tidak masalah ya, cerita ya. Nah, ini tidak pernah bunyi. Habis itu dibeli atas nama Lukman, ya. Dibeli 550 pertamanya. Langsung digantang di Kaisar BC, Randu Agung ya. Terus habis itu waktu season A bunyinya telat. Saya kan panitia termasuk ya, bunyinya telat jadi masuk nomor 3. Terus di season B nya langsung wes, mulai start pertama sampai akhir gak ada jeda wes, baru ketemu sama Bapak Liman gitu. Kalau masalah perawatan harian seperti biasanya, gak ada perawatan istimewa mas ya. Jadi masalah mandi ya, malah mandi gak pernah dimandiin. Makanya kalau menurut Bapak sendiri, Bapak Liman sendiri, sekiranya gak mandi, maka dikasih tempat air minum yang kecil biar gak mandi. Gitu. Tujuannya biar gak didis waktu main. Gitu, biar perawatannya itu tidak rewel. Kalau dirawat-rawat sungguhan kan kadang mau nggak nanti bunyinya kan gitu. Jadi wis istilah wis tanpa perawatan, kalau kategorikan tanpa perawatan. Terus masalah pakan biasa saja, milit murah ya, milit murah itu yang putih ya, tiap hari dikasih jagung mas, pakai jagung. Habis dikasih lagi, kalau masalah jagung. Itu nggak bikin apa over birasi?
Kalau untuk Merdeka sendiri enggak ini. Selama ini ya tetap tiap hari dikasih jagung. Kalau untuk Merdeka, tambah konslet ya. iya, tambah bagus konsletnya sekarang. Kalau masalah penjemuran ini mungkin sekadarnya. Kalau bapaknya nggak repot, dijemur. Ya kalau repot, soalnya ini petani tebu Mas ya. Bapaknya ini petani tebu, Bapak Liman ini ya. Jadi waktu ada tebangan tebu, gak dirawat wis, gak pernah jemur. Yang penting wis tiap hari dikasih jagung, dikasih pakan itu wis. Tiap minggu tetap lomba, gitu. Untuk selain itu memang burung ini sendirian Mas ya? Sendirian ya? Jadi biar Ya, masalah perawatan di sini sendirian wis. Sendirian, Iya, ya? gak ada Nggak teman. pakai- Gak pakai koloni, gak pakai. Iya. Nah untuk perawatan sebelum hari lombanya itu gimana? Tetap saja seperti biasanya wis. Seperti harian. Ya mau berangkat digerodong, berangkat wis gitu. Nggak ada, misalnya dikasih apa gitu nggak ada? Gak ada Mas, gak ada. Tetap dikasih jagung tok wis. Nah untuk yang waktu di lapangan gimana? Waktu di lapangan kalau memang kepanasan di jalan umpamanya Mas, ya kita buka sedikit kerodongnya wis gitu. Ya tetap sama di rumah, cuman tetap di dalam kerodong kalau sudah di lapangan. Mungkin gini, waktu burung Merdeka itu ada didisnya, memang kondisinya masih kadang ada rontoknya ya. Kalau terutama di buntut sama sayap, memang ada didisnya ya. Cuman masalah perawatan tetap. Umpamanya minggu sekarang agak kurang mainnya gitu ya. Durasinya agak kendor, lebih kurang, nggak keluar panjang. Memang efek dari apa ya? Jatuh bulu, rontok bulu gitu. Mabung istilahnya. Tadi soal perawatan waktu di Bukan. Kalau masalah perawatan di rumah, di lapangan tetap saja sama. Gak ada doping-dopingan, gak ada. memang apa Merdeka itu selalu bunyi kayak gini terus. Tiap waktu, tiap hari bunyi terus Mas. Selama kalau malam ini ya, kalau siang sejelas wis padang ya. Kalau malam, selama lampu gak dimatiin tetap bunyi Mas. Oh jadi dia itu enggak peduli siang atau malam. Gak peduli. Bunyi ya. Sepertinya apa ya, kalau saya bilang umpamanya habis lomba, datang lomba jauh dari Probolinggo, dari Jember, dari Malang, pulang sampai jam 2 malam, jam 3 malam nyampe sini kan kadang Mas ya. Itu dibuka ya langsung bunyi, langsung konslet lagi. Jadi kayak burung kicauan ya. Kayak burung kicauan, ngoceh terus Mas, gak ada berhentinya. Di rumah mau di lapangan tetap wis. Keluar ke lapangan terus melihat Merdeka ini jalan itu reaksinya apa itu? Ya senang sekali. Perasaannya gimana? Perasaan ya senang banget. Apalagi juara 1 terus sampai 5 season, 6 season wis. Syukur alhamdulillah gitu ya. Punya burung kayak Merdeka ya. Bisa juara terus. Gini Mas, kalau saya sudah lama omong-omongan masalah Labet Merdeka sama bapaknya ya, sama Pak Liman. Istilahnya wis kayak bapak sama anaknya gitu. Sudah menjiwai, mungkin Labetnya sudah kenal pemiliknya juga sebaliknya, seperti wis merawat apa ya? Ya peliharaan wis bisa wis menyatu antara burung dengan perasaan kita kan gitu aja. Gini, pertamanya kan ditawaran SBR 4 juta. Nah, gak jadi, kan gak dijual sama orangnya atas nama Lukman itu.
Habis itu saya datangin ke rumahnya si Lukman. Kak masih belum jual, sampai ditawar 7 juta, gak dijual masih. Sampai larut malam bapaknya di rumah. Ya, Pak Liman di rumah. Suruh naikin nawarnya sampai 8 juta. Sampai jam 12 malam itu, Mas. Ya. Habis itu dealnya pagi hari. Saya datangi lagi ke rumahnya si Lukman ini yang pemilik Merdeka ini ya, pemilik pertama ya. Langsung minta 10 juta. Jadi dealnya 10 juta ini. 10 juta waktu pertama beli. Gini, kalau awal namanya saya kurang tahu. Pas hari itu kan kantang pertama, masuk pertama. Labet ini ya, di kantangan Kaisar. Pada hari itu kan hari Selasa. Jadi setelah lomba, setelah laber, langsung dikejar sama orang-orang wis. Termasuk Bapak Liman ini, gitu. Untuk pemberian nama Merdeka, inisiatif Bapak Liman sendiri. Karena dia punya perasaan. Kan waktu itu kan gini, bapaknya bawa uang banyak ya, apalagi cuma 10 juta, 20 juta mau dibeli gitu. Karena ini sudah deal bisa dapat dibeli, hitungannya kan pertamanya nggak ada jualnya Mas gitu. Jadi dia Merdeka, ya Merdeka punya labet, kan pinginnya memang punya labet, pingin punya labet bagus gitu. Waktu itu kan juga main caiju ya Pak ya, pertamanya. Beli, habis itu gak jalan. Beli mahal-mahal, gak jalan. Ya setelah punya labet ini, insya Allah cukup satu aja. Itu. Main pertama habis dari Kaisar ya, di Tukum, di Galaksi, masuk nomor 1 dan 2. Habis itu kantang ketiganya yang saya tahu ini di Luksuki. Keduanya habis Tukum ke Luksuki ya, masih laber kategorian lapres ya. Itu masuk nomor 2, nomor 1 Pak ya. Di B-nya nomor 1. Dari gantangan Metra BC Seluk Besuki Lumajang, ini langsung lapres di Probolinggo. Kalau tidak salah apa ya? Di GS 80. Waktu itu tiket berapa? 200 apa 100? 200. 200 jadi nomor 1 2 berapa kali itu Pak? 3 kali. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 season. Habis dari Probolinggo langsung ke Jember, Bisjaba ya. Juara 4 kali itu Pak. 4 kali juara 1 terus. Iya. Habis itu dari Bisjaba ada season lagi di Jember di Armit 5 season juara 1 terus. Mulai pertama dibeli Pak Liman sudah juara terus. 2 tahun. Iya. Tiap minggu mainnya itu Mas. Tiap minggu. Pasti itu Mas. Pasti juara wis. Walaupun tiap lomba 3 kali, 4 kali pasti juara. Ini yang pertama ya, besar di Kapolres Cup Bondowoso itu Bondowoso itu ada
piagamnya juga ada buktinya Mas ya. Di Kapolres Kap Bondowoso waktu itu tiket 200. Itu masuk berapa kali itu Pak? 3 kali juara satunya. 3 kali. Nah, habis itu di Bupati Kap pertama duluan di Wali Kota Kap. Ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 1 itu ya. Di Wali Kota Kap Probolinggo. Terus di Bupati Kap juga di Probolinggo. Waktu itu ditaruh di lapangan Pejarakan, Mas ya. Ya, dengan tiket pendaftaran berapa? 150. Ini juara 2 sama juara 1. Yang pertama juara yang kayak sawah lapangannya itu, Pak. Juara 1 ya. Juara 1 berapa kali? 1, 2, 3, 4, ya 5. Juara satunya di Bupati Kap Probolinggo, juara 1 5 kali, juara 3 1 kali. BOB-nya nomor 1 gitu. 6 kali main, masuk terus. Juara 1 semua. Gitu. Nah, habis itu waktu di Senrone, Rampal Malang, Mas ya. Ini di kelas utamanya tiket 500, juara 1. Merdeka. Waktu itu di season 300-an apa di kelas rakyat apa kelas panglima itu waktu itu. Pokoknya tiket 300-an, masuk nomor 3, masuk nomor 4. Terus di kelas utamanya tiket 500, juara 1 Merdeka. Di situ masuk 5 kali. Di season utama juara 1, kelas 300-an AB juara 3, juara 4, kelas rakyat A itu juara 6, ya. Juara 6. Habis itu juara 6 lagi. Insya Allah 6 kali masuk di Senrone Malang. Pokoknya nggak ada song ya. Nggak ada song. Tiap main nggak pernah song. Gitu. Yang saya kagumi ya waktu main di Senrone, Mas. Di Senrone itu untuk tiket Morai mungkin termahal di Indonesia, Mas. Waktu itu kan tiket Morai 3 juta, Jogja itu 2 juta. 3,5 juta. Iya, 3,5 juta.